Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Satu Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan batin, serta kebijaksanaan dalam memandang setiap peristiwa kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering menjadi perbincangan hingga sekarang ini, yaitu karma untuk para penghina Satrio Piningit. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, perlu kita pahami bahwa video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk menakut-nakuti. Pembahasan ini merupakan renungan spiritual berdasarkan nilai-nilai budaya Nusantara tentang pentingnya menjaga lisan, sikap, dan kerendahan hati ketika menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Satu Nusantara. Mari kita mulai bersama. Dalam kehidupan, ada satu kebiasaan yang sering muncul, yaitu mudah untuk menghakimi. Mudah untuk menghakimi sesuatu hanya berdasarkan penampilan ataupun prasangka. Seseorang yang hidup sederhana dianggap tidak memiliki kemampuan. Orang yang pendiam dianggap sangat lemah. Mereka yang tidak mencari popularitas sering dianggap tidak memiliki pengaruh. Padahal sejarah Nusantara mengajarkan banyak tokoh besar justru lahir dari kesederhanaan. Karena itulah berbagai kisah mengenai Satrio Piningit sering dimaknai sebagai simbol hadirnya sosok yang tidak selalu dikenali pada awalnya. Terlepas dari bagaimana setiap orang memandang terhadap kisah tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya tidak meremehkan siapapun. Karma sering dipahami sebagai hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam hari ini akan mempengaruhi apa yang kita petik di kemudian hari. Karma tidak selalu dipandang dalam bentuk musibah besar. Kadang ia hadir sebagai hilangnya kepercayaan orang lain, datangnya penyesalan, rusaknya hubungan, atau kesempatan yang terlewat karena kesombongan seseorang. Dalam banyak ajaran moral dan spiritual, menjaga ucapan dianggap sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan, sebab kata-kata yang keluar tidak dapat ditarik kembali. Lalu muncul pertanyaan, mengapa seseorang sampai menghina? Seringkali penyebabnya bukan karena mengetahui kebenaran, melainkan karena merasa dirinya sudah paling benar. Kesombongan membuat seseorang menutup pintu belajar. Ia menolak mendengar dan menolak memahami, bahkan menertawakan sesuatu sebelum mencari tahu. Padahal orang bijak lebih memilih bertanya daripada mencela. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai sosok Satrio Piningit. Sebagian menganggapnya sebagai tokoh yang akan datang, sebagian memaknainya sebagai simbol kepemimpinan yang adil, dan ada pula yang melihatnya sebagai lambang kebangkitan moral bangsa. Apapun penafsirannya, menghina keyakinan atau pandangan orang lain tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana. Yang lebih bermanfaat adalah berdiskusi dengan saling menghormati. Banyak orang mengira karma selalu berupa bencana, padahal kenyataannya seringkali lebih halus. Misalnya, semakin sering merendahkan orang lain, semakin sulit dipercaya. Semakin mudah menghina, semakin sedikit sahabat sejati. Semakin tinggi kesombongan, semakin berat menerima kritik. Dan semua itu merupakan akibat yang lahir dari kebiasaan sendiri. Karena itulah menjaga adab menjadi sangat penting.
Lalu muncul pertanyaan, mengapa kita tidak perlu membalas penghinaan dengan sebuah kebencian? Ketika dihina, manusia tentu merasa sakit hati. Namun, membalas penghinaan dengan penghinaan baru hanya memperpanjang permusuhan. Justru, sikap tenang sering menjadi jawaban yang paling kuat. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa yang konsisten dalam menjalankan kebaikan. Bukan emosi yang menentukan nilai seseorang, melainkan tindakan dan akhlaknya. Dalam sejarah, tidak sedikit tokoh yang awalnya pun diremehkan. Ada yang dianggap biasa, ada yang ditolak, bahkan ada yang dicemooh. Namun, melalui kerja keras, kesabaran, dan integritas, mereka akhirnya dihormati. Pelajaran pentingnya bukan tentang balas dendam, melainkan tentang tetap berbuat baik meski tidak selalu dipahami. Lisan bisa menjadi sumber kedamaian, tetapi dapat menjadi sumber penyesalan. Satu kalimat yang menghina bisa melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Karena itulah orang bijaksana selalu mempertimbangkan ucapannya. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nasihat ini tetap relevan hingga hari ini. Tidak semua orang harus memiliki keyakinan yang sama. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Jika seseorang tidak percaya pada kisah atau penafsiran tentang Satrio Piningit, itu adalah haknya. Namun, menyampaikan ketidaksetujuan dengan santun jauh lebih baik daripada menghina. Sikap saling menghormati akan menjaga persatuan dan kedamaian. Karena karma terbesar adalah kehilangan kebijaksanaan. Ada satu bentuk karma yang jarang kita sadari, yaitu ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk bersikap rendah hati. Ia merasa selalu benar, tidak mau mendengar, bahkan tidak mau belajar. Pada saat itulah pintu kebijaksanaan mulai tertutup. Sebaliknya, orang yang terus belajar akan semakin matang dalam berpola pikir. Video ini bukan ditunjukkan untuk menyalahkan siapapun, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap ucapan memiliki sebuah konsekuensi. Apa yang kita sampaikan hari ini bisa jadi jejak yang diingat orang lain. Mari gunakan sosial media untuk menyebarkan ilmu, semangat, dan kedamaian, bukan kebencian, bukan ejekan, dan juga bukan fitnah. Karena pada akhirnya yang akan dikenang bukan seberapa keras kita menghina, melainkan seberapa besar manfaat kita yang kita tinggalkan. Sahabat satu Nusantara, apabila benar ada sosok yang membawa perubahan bagi bangsa di masa depan, maka waktu yang akan membuktikannya. Dan apabila kisah Satrio Piningit dimaknai sebagai simbol lahirnya manusia-manusia yang jujur, adil, dan berani membela kebenaran, maka tugas kita bukan saling menghina, melainkan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di setiap hari. Ingatlah, karma dalam makna sebab akibat mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Karena itulah, jagalah ucapan, hormati perbedaan, dan jangan mudah merendahkan sesuatu yang belum benar-benar kita pahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.